Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Ini sebenarnya video udah lama, sekitar tahun 2019. Waktu itu saya mau balik ke Bandung kuliah dari Sumatera Barat ke Bandung. Kita naik ANS. Ini kondisi sekarang ini lagi di Jalan Lintas Sumatera, dekat kampung saya kebetulan, Singkarak, Jalan Lintas Sumatera di Singkarak gitu teman-teman. Ini perjalanan sekitar waktu itu kan belum ada tol nih. Waktu itu belum ada tolnya tapi masih putus gitu loh teman-teman, masih terputus, belum nyambung. Di Lampung aja baru setengah waktu itu. Dan saya ngisi voice over ini di tahun 2022 karena ada videonya, jadi saya untuk dihapus, jadi saya buat aja menjadi video di YouTube kenang-kenangan gitu loh teman-teman. Balik lagi. Jadi ini waktu itu belum ada tol sama sekali. Sorry, maksudnya ada tol tapi putus. Lampung itu baru setengah, jadi setengahnya itu tidak tol. Di Palembang pun juga seperti itu, putus-putus. Nah ini perjalanan itu sekitar 1 hari setengah, sekitar 36 jam kurang lebih. Kebetulan waktu itu saya berangkat jam 1 siang karena bisnya lewat di daerah saya ini jam 1, keluarnya jam 12 dari terminal Aur Kuning atau Bukit Tinggi, sampai di daerah saya jam 1. Nah kita start dari jam 1 itu non-stop, masih di daerah Solo. Rata-rata tidak ada berhenti di perjalanan sama sekali. Berhenti cuma buat makan dan istirahat doang waktu itu, atau untuk sholat, cuma itu doang. Nah mobil bis ini berhenti di subuh, zuhur sama maghrib, karena subuh nggak bisa dijamak atau dikosor gitu sholatnya. Terus zuhur wajib berhenti karena untuk menjamak dengan jamak awal dengan asyar. Terus maghrib wajib berhenti untuk dijamak dengan isya. Supirnya berhenti di waktu-waktu itu. Nah itu berhenti biasanya di rumah makan biasanya sekalian. Yang mau makan silakan makan, yang mau istirahat silakan istirahat, yang mau ke WC atau sholat silakan. Jadi berhentinya di rumah makan. Dan di rumah makan itu bervariasi teman-teman. Ada rumah makan milik ANS-nya sendiri dan ada rumah makan yang umum yang semua bis berhenti di sana, seperti Gunung Medan. Orang-orang kalau mau mudik atau perantauan Sumatera Barat pasti udah tahu kalau Gunung Medan itu salah satu tempat pemberhentian bis yang terkenal hingga saat ini. Jadi ya seperti itu kurang lebih tripnya teman-teman. Nah seperti yang terlihat di video itu masih di Kabupaten Solok. Ini kebetulan di dekat kota. Jadi rutenya itu nanti Kabupaten Solok, Sawah Lunto, Sijunjung, masuk daerah Jambi, Muarubungo, Bangko, dan seterusnya sampai ke sana, sampai ke Bandung. Ikuti perjalanannya teman-teman. Ya ini iseng-iseng aja sebenarnya. Nah akhirnya kita masuk ke Terminal Bare Solo. Ini salah satu-satunya terminal di kabupaten saya, Kabupaten Solok. Ini dulunya aktif banget, rame banget karena belum zamannya transportasi pesawat terbang waktu itu. Mungkin sini bisa dibilang belum sekarang udah agak serame sekarang lah transportasi pesawat terbang. Sekarangnya itu sebelum pandemik ya. Ini terminal rame banget sekarang karena udah sepi, nggak jadi terminal yang super aktif lagi karena sudah dibagi menjadi 2, terminal Bukit Tinggi sama terminal Padang, itu base-nya. Nah di Terminal Bare Solo ini hanya sebatas check out atau checkpoint gitulah teman-teman. Check in sekalian checkpoint gitu loh. Check in itu untuk penumpang-penumpang yang nungguin di terminal tersebut mau berangkat juga. Jadi ngambil penumpangnya juga ada yang di sana gitu loh teman-teman. Nah ini semua ANS bergabung di sini semua. Ini sudah ada 1 mobil ANS nungguin kita berangkat bareng nanti ke Jakartanya teman-teman. Ya karena emang Jakarta dulu. Kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja lanjut ke trip berikut.
Oke, sekarang kita sampai di Sawah Lunto atau Si Junjung gitu. Saya lupa ini karena ini udah 3 tahun yang lalu saya isi voice overnya. Ini kalau nggak salah di Sawah Lunto sebelum pemberhentian berikutnya, pemberhentian langsung di rumah makan khusus ANS doang waktu itu kalau nggak salah. Oh ya, jadi ini saya berangkat sebelum pandemik 2019 awal. Ya 2019 sekitar bulan 6 atau bulan 7-an gitu. Tentu itu belum ada pandemik seperti sekarang. Jadi masih rame lah, orang mudik masih banyak, orang Padang masih banyak mondar-mandir di jalanan. Jadi ya sekarang kan pandemik, jadi ya begitulah kurang lebih. Nah, akhirnya saya sampai di tempat pemberhentian pertama. Seingat saya ini di ANS yang seperti saya bilang tadi, khusus tempat pemberhentian ANS gitu. Jadi semua mobil ANS pertama berhentinya di sini. Jadi mobil ANS tidak berhenti di Gunung Medan. Saya nggak tahu itu maksudnya apa, tapi faktanya begitu. Dia tidak berhenti di Gunung Medan seperti bis-bis yang lain. Jadi dia punya pool atau punya tempat makan sendiri di daerah Sawah Lunto atau Si Junjung gitu teman-teman. Jadi semuanya berhenti dulu, yang mau ke WC, yang mau istirahat, yang mau sholat, yang mau makan, yang mau ngerokok, dan lain-lain sebagainya di sini. Kebetulan saya waktu itu dapat bis yang tua, karena waktu saya berangkat itu ada sekitar 3 bis ANS yang langsung berangkat konvoy bareng, 2 bis baru, dan saya dapat bis ini karena waktu itu saya beli tiketnya. Harusnya berangkat sebelumnya karena saya ada kurang sehat waktu itu, perut saya sakit, jadi saya memutuskan untuk tidak berangkat waktu itu. Alhasil ongkosnya cuman bisa di refund, duitnya cuman bisa balik setengah. Ya itu kita sama agen di sana teman-teman. Jadi saya berangkat besoknya karena buru-buru, karena belum ngambil tiket untuk berangkat besok. Jadi saya langsung ambil tiket untuk besok itu dan dapatnya di paling belakang dekat WC. Dapatnya dekat WC, jadi ini dapat bis yang tua dan dekat WC karena mendadak waktu itu karena refund sebelumnya. Ayo kita lanjutin aja perjalanannya. Go. Nah, ini pemberhentian berikutnya. Saya lupa nih, kalau nggak salah udah di Jambi. Banyak truk yang makan dan istirahat di sini. Saya lupa tempatnya di mana. Pokoknya ini kalau nggak salah di Jambi, tempat pemberhentian berikutnya yang kedua selama trip. Nah, paginya saya sudah sampai di Palembang. Karena waktu di rumah makan tadi itu kan masih malam, itu lagi di Jambi, dan karena sopirnya nonstop, tidak ada waktu berhenti, nonstop supir terus karena ada supir 2, makanya nonstop. Nah, paginya nyampe di Palembang dan ada kendala juga waktu di Palembang ini sedikit. Mobilnya rusak, ada yang copot bautnya, perbaiki dulu.
Nah, mari kita lanjutkan perjalanannya. Para teknisi dan sopirnya sudah siap memperbaiki bis tersebut. Kita melanjutkan perjalanan, prepare untuk masuk ke kapal, ke pelabuhan. Lihat, ini masih belum ada tol. Jadi kami masih melewati jalan lintasnya. Yang ya jalan lintasnya kurang lebih. Kalau sekarang udah nggak lewat jalan ini lagi karena udah tol. Nah, akhirnya kami masuk ke pelabuhan Merak, maksudnya pelabuhan Bakauheni. Kami masuk di gerbang Bakauheni Utara. Jadi ini dari Sumatera ke Jawa. Udah dari tol, teman-teman, karena Lampung itu setengahnya udah tol di 2019 itu. Sekarang kabarnya udah tol sampai Palembang kalau nggak salah. Ya saya udah hampir 2 tahun di rumah, jadi saya nggak tahu lagi itu tol udah sampai mana. Kalau dulu masih sampai situ sih. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke tol, gerbang pelabuhannya itu. Terus kita nungguin nanti beberapa menit sebelum masuk ke kapal yang bakal kita naiki untuk menyeberang dari Pulau Jawa ke pulau, maksudnya dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Ya Allah, di lidah. Nah, akhirnya bis tersebut sudah masuk ke pesawat. Ya Allah, lidah. Akhirnya bus itu udah masuk ke kapal feri yang kita tumpangi. Saya lupa nama kapalnya apa waktu itu. Dan parkir bis tersebut, kita turun, kita naik ke kapal, naik ke deck. Terserah kita mau duduk di kursi yang disediakan atau kita lesehan di bagian atas dekat deck biar bisa lihat pemandangan di luar waktu di laut. Kebetulan ini malam, jadi saya tidak tertarik untuk duduk di luar karena tidak bisa melihat apapun di sana karena gelap. Hanya melihat lampu-lampu kapal yang berjalan ke sana kemari waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk duduk di kursi saja karena ya saya harus istirahat, ngantuk banget di mobil, kurang bisa istirahat, kurang enak istirahatnya karena saya duduk di paling belakang dan sakit pinggang dekat WC lagi. Jadi saya milih untuk duduk waktu itu. Ini saya sedang berkeliling dulu sambil ngeliatin ke kalian kapal yang saya tumpangi. Ada banyak kursi dan waktu itu nggak rame soalnya bukan lagi mudik lebaran, itu lagi hari biasa kayaknya. Nah, ini penampilannya, kursinya bagus, enak buat tidur. Ya kayak kurang lebih kayak kursi pesawat gitulah kurang lebih mah. Nah, saya juga mau memperlihatkan ke kalian kalau bagian atas kapal, bagian decknya itu seperti apa. Ya mungkin ya bisa jadi hiburan buat kalian lah. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ini bagian deck kapal nih. Kebetulan kameranya lagi blur. Waktu itu yang ngerekamnya pakai handphone iPhone 5s kalau nggak salah. Itu pun juga punya best friend lah, teman terbaik lah. Ini decknya seperti ini, teman-teman. Itu bagian kendali mungkin. Saya nggak terlalu hafal bagian kapal. Nah, bagian-bagiannya seperti ini. Nah, itu ada laut, itu bagian deck bawahnya, itu laut hitam, gelap, nggak bisa lihat apapun. Ya paling lihat lampu doang mah kalau di kapal malam-malam.
ini saya sudah turun. Saya tidak sempat mengabadikan waktu saya turun di kapal waktu itu. Jadi saya langsung abadikan saja waktu sudah mulai perjalanan atau sudah turun dari kapal. Nah, ini kita sudah turun dari kapal menuju keluar. Maksudnya ini udah nyampe di Pulau Jawa, teman-teman, di Pelabuhan Bak Merak, Banten. Nah, ini udah nyampe, kita langsung menuju keluar, langsung masuk ke jalan tol Banten. Ya, Cilegon kalau nggak salah. Cilegon, Padegelang, ya situlah seterusnya. Saya nggak hafal kalau bagian Banten mah. Kita melanjutkan perjalanan langsung tembus ke Jakarta. Waktu itu di Pulau Gebang, terminal Pulau Gebang. Jadi kita di Jakarta, pemberhentian terakhirnya di terminal Pulau Gebang. Jadi nanti sampai di terminal Pulau Gebang itu di transit, yang ke Bandung naik mobil ini, yang ke Bogor naik mobil ini. Jadi nanti di transit lagi di Pulau Gebang tersebut. Jadi biar satu arah mobilnya. Kan tadi ada 3 mobil yang berangkat. Satu mobil untuk Bandung, satu mobil untuk Bogor. Bogor itu di Beranang Siang, Bandung di Jalan Soekarno-Hatta. Tidak sampai ke terminal Lewi Panjang, nggak sampai, tapi dekat ke terminal Lewi Panjangnya, berhenti di Pulau Gebang. Nah, ini waktu itu kalau nggak salah pukul 2 dini hari kalau nggak salah, ya pukul 2 dini hari, dan sampai di terminal Pulau Gebangnya itu pukul 5, dan transit berhenti sebentar, habis itu langsung jalan ke Bandung. Nah, akhirnya saya sampai di Bandung, dan ada kejadian menarik juga di sini. Waktu itu sopirnya sempat salah masuk gerbang tol. Harusnya kan dia itu keluarnya di tol Pasir Koja, tapi malah masuknya itu di tol di di Paster. Jadi kami muternya jauh karena masuknya di Paster. Jadi ya itu di Paster, terus keluarnya waktu itu keluarnya masih di, saya lupa masihnya di, ya pokoknya nggak lewat Pajajaran. Waktu itu saya kebetulan maunya turun di Pajajaran tapi nggak lewat Pajajaran, ya sudah. Jadi kami ikutin aja itu supirnya mau kemana. Tapi alhamdulillah kami sampai dengan selamat di Bandung. Perjalanan sekitar 1 hari setengah atau 36 jam 24, ya sekitar 36 jaman kurang lebih dari 36 jam, 38 kayaknya, soalnya berangkat jam 11 siang, sampainya besoknya lagi pagi gitu loh. Ya 2 hari 1 malam lah sih, benar, satu hari setengah. Dan alhamdulillah kami nyampe dengan selamat. Waktu itu saya juga sudah nungguin best friend juga dari Bogor. Waktu itu sekalian jemput saya di terminal itu untuk ke kosan pakai mobil. Jadi ini pengalaman yang luar biasa naik ANS, baru kali ini naik ANS. Keren banget, cepet banget, sopirnya ngebut banget, wow seru lah pokoknya. Nah, ini kita masuk di gerbang, ya ini gerbang ini ya, ini jalan Paster Simpang 4 itu loh teman-teman, Simpang 4 Paster yang ke kiri itu bisa ke Cimahi, bisa ke Geger Kalong juga, ya banyak lah. Ini jalan Paster
Saya familiar banget, saya udah kangen banget di Bandung sebenarnya, udah 2 tahunan nggak ke Bandung. Karena saya udah 6 tahun hidup di sana, saya ngerasa Bandung itu sudah seperti kampung halaman kedua selain Sumatera Barat. Dan banyak kenalan juga di sana, banyak teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Ini kebetulan video jadul yang saya voice over lagi. Ya semoga bermanfaat. Semoga terhibur lah dengan cerita pengalaman saya waktu mudik, waktu balik ke Bandung ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.